of my knees lately, covered in white with a fire. Untuk pertama kalinya sejak menggulirkan kebijakan tarif agresif, Presiden Donald Trump akhirnya angkat tangan. Ia secara resmi mencabut sebagian besar tarif impor yang selama ini menjadi andalan retorikanya. Keputusan itu datang di saat dunia sedang memanas, dan bukan tanpa alasan. Dua raksasa ekonomi global, China dan Uni Eropa, akhirnya sepakat bukan hanya mengutuk tarif yang dijatuhkan Amerika, mereka kini menyusun langkah balasan. Bukan main-main. Serangan ekonomi mereka dirancang untuk menghantam titik vital ekonomi Amerika bersama, serentak, terkoordinasi. Trump menyebut pencabutan tarif ini sebagai langkah strategis. Tapi di balik layar, analis internasional dan para pelaku pasar membaca satu hal yang lebih jelas. Amerika sedang panik. Bank Sentral China mempercepat divestasi surat utang Amerika Serikat. Brussels memblokir akses perusahaan teknologi Amerika ke pasar Eropa. Negara-negara BRICS ikut memperkuat blok perdagangan tandingan. Dan kini, dunia tengah menyaksikan babak baru dalam perang dagang yang telah berubah menjadi perang ekonomi global. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Trump tiba-tiba berbalik arah dari kebijakan yang ia bangun selama bertahun-tahun? Dan seberapa besar ancaman yang kini dihadapi Amerika Serikat? Langkah Trump mencabut tarif tidak meredakan badai. Ia justru memicu gelombang baru yang lebih dahsyat. Dunia melihatnya bukan sebagai bentuk diplomasi, tapi sebagai tanda kelemahan Amerika. Kepercayaan global pada dominasi dolar mulai goyah. Di Beijing, para pemimpin partai komunis merayakan kemenangan diam-diam. Xi Jinping menyatakan dalam rapat tertutup, Amerika telah menunjukkan kartu terlemahnya. Sekarang, saatnya kita ambil kendali. China langsung memperkuat yuan dalam perdagangan regional dan mempercepat kerjasama energi dengan Rusia dan Iran. Di saat bersamaan, Uni Eropa mempercepat inisiatif Euro sebagai alternatif dominan dalam transaksi internasional, menandatangani perjanjian strategis dengan India, Brasil, dan Afrika Selatan. Dunia mulai bergerak menuju tatanan baru. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Sementara itu, di Wall Street, kekacauan tak terbendung. Saham-saham teknologi besar jatuh bebas. Amazon kehilangan 18% nilai pasarnya dalam 1 minggu. Nasdaq anjlok, investor mulai panic selling, dan dolar Amerika melemah signifikan. Pasar menyadari dominasi ekonomi Amerika sedang diguncang dari dalam dan luar sekaligus. Gedung Putih dipenuhi suara debat dan saling tuduh. Kita harus kembali naikkan tarif dan tunjukkan taring kita, teriak penasihat ekonomi Trump. Jika kita lakukan itu, perang dagang berubah jadi perang ekonomi global. Kita akan hancur, balas penasihat luar negeri. Trump duduk diam, menatap ponselnya yang menampilkan polling popularitas terendah dalam sejarah kepresidenannya. Rakyat tidak lagi percaya padanya. Aliansi lama Amerika pun mulai meragukan kepemimpinannya. Bahkan Kanada dan Jepang, sekutu terdekat, memulai negosiasi bilateral dengan China melewati Washington. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Trump tiba-tiba ubah kebijakan tarif. Kecaman datang dari segala penjuru. Setelah selama berbulan-bulan menekan dunia dengan kebijakan tarif yang agresif, Amerika Serikat mendadak balik arah. Presiden Donald Trump yang sebelumnya lantang menyatakan bahwa tarif akan mengembalikan kejayaan industri Amerika, kini justru merevisi kebijakannya secara besar-besaran. Yang paling mencolok, alat-alat elektronik seperti ponsel, laptop, hingga chip komputer kini dibebaskan dari tarif impor. Apple misalnya, masih bergantung penuh pada pabrik-pabrik di China untuk merakit iPhone. Sementara Nvidia, raksasa chip yang selama ini menjadi kebanggaan Silicon Valley, tetap langsung mengandalkan rantai pasok dari Taiwan dan manufaktur di Asia Timur untuk memenuhi permintaan pasar.
Amerika tanpa disadari telah menjerat dirinya sendiri dengan kebijakan tarif yang justru menghambat pasokan teknologinya sendiri. Kita pikir kita menghukum China, tapi justru kita memukul kaki kita sendiri, ujar seorang analis dari New York Times. Ironisnya, keputusan Trump membebaskan komponen teknologi dari tarif justru memperlihatkan satu kelemahan mendasar. Amerika Serikat bukan lagi pusat manufaktur dunia. Dalam perlombaan teknologi global, mereka tetap membutuhkan China, baik sebagai pabrik, mitra logistik, maupun pemasok bahan baku. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva forming. Balasan China dan Uni Eropa. China tidak hanya membalas dengan tarif serupa, mereka menarget langsung titik-titik vital ekonomi Amerika Serikat. Produk pertanian dari wilayah pendukung Trump diboikot total, membuat ribuan petani bangkrut. Kemudian mereka memperketat ekspor material langka, rare earth, yang sangat penting bagi produksi teknologi tinggi Amerika. Uni Eropa tak tinggal diam. Mereka mulai membekukan perjanjian perdagangan bebas, mengalihkan kontrak miliaran dolar kepada mitra seperti Brasil dan India. Eropa juga menggugat Amerika secara terbuka di WTO, dan secara bersamaan memblokir perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Meta dan Amazon dengan dalih pelanggaran pajak dan privasi. Serangan paling kejam datang dari sisi finansial. China dan sekutunya mulai mengurangi ketergantungan pada dolar, mempercepat penggunaan yuan dan euro dalam transaksi internasional. Rusia, India, bahkan negara-negara Teluk mulai bergabung dalam arus ini. Dunia mulai meninggalkan dolar, dan pasar keuangan Amerika mulai gemetar. Investor asing menarik dana, obligasi Amerika Serikat mulai ditinggalkan. Pasar saham memerah, Wall Street mencium aroma krisis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Amerika tidak lagi berbicara dari posisi kekuasaan absolut. Dunia melihatnya terpeleset oleh kebijakannya sendiri, dan saat ia berusaha bangkit, musuh maupun sekutu justru mulai menjauh. Trump yang dulu menyebut tarif sebagai senjata pamungkas untuk membuat Amerika hebat kembali, kini menghadapi realitas pahit. Senjata itu berbalik arah. Bukan hanya ekonomi Amerika yang terguncang, tetapi juga kredibilitas kepemimpinannya di mata dunia. Apapun jawabannya, satu hal menjadi jelas, revisi tarif Trump bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari pergeseran besar. Pergeseran yang bisa mengubah siapa yang memegang kendali dunia dalam beberapa dekade ke depan. Jika Amerika tidak segera beradaptasi, bukan tidak mungkin sejarah akan mencatat tahun ini sebagai awal dari kejatuhan sang adidaya. Dan ketika sejarah menuliskannya, satu nama akan terus disebut, Donald J. Trump, presiden yang menyalakan api perang ekonomi global dan tersandung oleh kobaran yang ia ciptakan sendiri. A black mouth oozing black almond saliva forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.